Ya Tuhan, Bapa kami bersyukur karena kami masih bisa beribadah Tuhan. Mungkin kami masih menjalaninya di dalam keterbatasan. Mungkin kami tidak bertemu secara langsung, secara tatap muka. Tapi kami tahu Tuhan, dalam segala media apapun yang dipakai, yang digunakan, Engkau bisa memakainya untuk menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang memimpin waktu-waktu di mana kami beribadah Tuhan, mengambil waktu untuk menenangkan diri, mendengarkan firman, kebenaran. Biarlah Engkau yang berikan kami hati yang rendah, hati yang teduh, hati yang mau mendengar, sehingga kami boleh menggunakan waktu-waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, dan kami boleh belajar menjadi lebih sebagai seorang murid Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami, berikan kami sukacita dan damai untuk mengikuti ibadah. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang saudara sekalian. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Amin. Saudara, kehidupan kita sebagai manusia itu seperti sebuah lagu yang dimainkan. Saya sebagai seorang yang memainkan instrumen musik, sedikit mampu memaknai gambaran akan ini. Ada waktu ketika kita menekan sebuah nada yang salah, sehingga lagu tersebut menjadi sumbang sesaat, ya, atau out of tone, di luar nada gitu. Ketika salah menekan, bukankah lagu tersebut itu harus tetap berjalan? Benar ya? Hal ini saya sering alami saudara sekalian. Mungkin teman-teman yang pernah bermain musik dengan saya juga pasti pernah mendengar juga. Dan saya percaya teman-teman juga pernah mengalami hal itu yang bermain musik. Ini kita bicara yang bermain musik ya. Ketika saya salah menekan chord dalam lagu, bukankah lagu tersebut harus tetap berjalan? Mesti tetap berlangsung, lagu itu mesti berjalan. Gambaran ini itu juga sama dengan bagaimana kehidupan kita sebagai manusia, saudara sekalian. Ketika kita melakukan hal yang salah, bahkan sesuatu yang dosa, yang berdosa, hidup itu harus terus berjalan. Setiap kita punya masa lalu yang kita gak ceritakan ke semua orang. Apakah alunan lagu yang kita dengungkan itu adalah alunan yang indah atau tidak? Itulah mengapa sebagai orang percaya, kita perlu memiliki sense atau indera kerohanian yang lebih tajam dari orang tidak percaya. Jadi ketika kita mulai menyimpang, kita segera bertobat, saudara. Saya ingat mengenai apa yang John Piper katakan. Dia berkata, "The need of repentance is urgently." Artinya, kebutuhan akan sebuah pertobatan itu sifatnya selalu urgent. Selalu sifatnya segera. Apabila masih ada sikap penundaan, maka itu sesungguhnya bukanlah pertobatan yang sejati, saudara. Saudara, saya mau mengajak kita semua membaca, kita punya Alkitab di Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan anugerahnya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi.
Saudara, kita semua adalah seniman kehidupan. Kita semua adalah seniman. Instrumen kita adalah kita punya tubuh. Itu adalah kesaksian hidup kita, saudara. Dalam sebuah lagu itu ada yang namanya dinamika. Ada waktu ketika nadanya lebih tinggi dan lebih rendah. Kalau nadanya itu datar terus, saudara, itu tidak sedap didengar, saudara sekalian. Ketika hidup kita rendah, apakah kita tergoda untuk jatuh ke dalam dosa? Begitu juga ketika hidup kita tinggi, mungkinkah kita lebih tergoda untuk jatuh ke dalam dosa? Lagu yang kita dengungkan, lagu kehidupan, itu tidak akan pernah berkenan kepada Allah, saudara sekalian. Kita baca di Yesaya pasal 1 ayat 15 supaya kita memahami. Dituliskan di sana, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Saudara, perbuatan kita di hadapan Tuhan sebaik apapun tidak dikenan. Hal ini seperti kita berjuang melawan dosa dengan kita punya usaha sendiri. Saya sering menggunakan gambaran bagaimana kita memakukan sebuah paku ke papan. Semakin keras kita pukul, semakin dalam itu masuk, semakin sukar untuk lepas. Karena itulah kita memerlukan pribadi penebus, saudara sekalian. Yesus Kristus adalah penebus yang Allah berikan bagi kita. Saya akan bacakan kembali Efesus pasal 1 ayat 7. Yang dimana ayat ini sebenarnya lebih kita fokuskan di dalam penjabarannya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan anugerahnya. Saudara, di dalam Dia ini siapa? Kita coba lihat mundur di ayat 6, saudara. Dituliskan di sana yang dikasihinya, the beloved. Siapa yang dikasihinya? Itu Yesus Kristus. Juga dituliskan di awal ayat 6 ini, supaya terpujilah anugerahnya yang mulia. Saudara, penebusan Tuhan itu adalah melalui pribadi Yesus Kristus. Penebusan itu selalu bermuara kepada pujian terhadap anugerah Allah yang mulia. Itu muaranya selalu mengarah ke sana. Pujian terhadap anugerah Allah yang mulia. Jadi di sini kita dapat melihat bagaimana kebahagiaan Allah itu ada dalam penebusan yang Dia berikan bagi kita. Karena rancangan Allah yang semula itu dapat terlaksana melalui penebusan itu. Dan kita umatnya tentu perlu memiliki respon yang benar akan hal tersebut. Meresponi dengan benar inilah yang menjadi kita punya pergumulan seumur hidup. Saudara, satu waktu saya ngobrol dengan saya punya teman yang cenderung ateis. Ini orang gak terlalu suka dengan hal yang berbau agama. Jadi ya kayaknya dia lebih ke ateis gitu. Dia mengatakan kalau tujuan manusia itu adalah mencari kebahagiaan. Saya setuju dengan pernyataan yang filosofis, yang agak filosofis, dia yang secara umum mengenai bagaimana mencari kebahagiaan itu. Tapi saya nggak setuju ketika dia mulai menjabarkan kalau kebahagiaan itu dicari melalui usaha-usaha praktis. Kayak prestasi, pencapaian dan sebagainya. Saudara, kekristenan itu bukan manusia yang mencari Allah. Dan kita tahu bahwa kekristenan itu adalah Allah yang mencari manusia berdosa. Bukankah ketika Adam jatuh ke dalam dosa, dia langsung ngumpet. Tetapi siapa yang memanggil Adam? Adam, Adam. Bagaimana di situ kita dapat melihat
bahwa Allah yang berinisiatif, dia mencari manusia terlebih dahulu. Yesaya pasal 1 cukup jelas memberikan kita gambaran akan hal ini. Bagaimana Tuhan itu tidak sudi terhadap kita punya perbuatan. Efesus pasal 1 ayat 7, sebab di dalam dia, berarti di dalam dia ini kita tahu dia adalah pribadi Yesus. Kita beroleh penebusan oleh darahnya, by his blood. Makna kita di sini kita perlu menggarisbawahi saudara sekalian. Karena itu kita perlu melihat lebih mundur di ayat sebelumnya, yaitu di ayat ketiga. Ini saya bacakan buat kita semua. Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah anugerahnya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia yang dikasihinya. Saudara, ada 5 kita di sini. Yang dimana setiap ayat tersebut sangat-sangat memberikan kita sebuah penjelasan bahwa kita di sini itu bukan semua orang. Ketika kita membaca kata kita di ayat 7 itu bukan bicara semua manusia. Ini bukan bicara orang yang tidak percaya. Tapi kita di sini adalah mereka yang meresponi kebenaran ketika Yesus Kristus menawarkan air hidup itu. Bagaimana kita bisa mendapatkan penebusan? Kita mendapatkan penebusan seperti yang ditulis di ayat tersebut. Pertama, di dalam dia. Yang kedua, melalui darahnya. Ketiga, menurut kekayaan anugerahnya. John Piper sekali lagi memberikan kita perluasan makna dari kata penebusan itu. Menurut apa yang dijelaskan, redemption itu adalah release by payment. Dilepaskan dengan sebuah bayaran. Atau free by ransom. Dibebaskan dengan tebusan. Pertanyaannya adalah apa yang ditebus, saudara? Dibebaskan dari apa? Pertama, kita ditebus dan dibebaskan dari kebersalahan karena dosa. Dan ini termasuk emosi yang rusak. Guilty, termasuk feeling guilty. Saudara, kita sebagai manusia seharusnya sadar kalau dosa itu ada dalam hidup kita karena natur manusia itu sendiri yang sudah jatuh. Contohnya yang real, ya. Mungkin dari kita masih memiliki motivasi-motivasi yang keliru ketika kita menghadiri ibadah atau menjalani ibadah online. Soalnya kalau kita enggak ibadah nanti enggak disebut Kristen yang taat. Enggak disebut Kristen yang memiliki kepercayaan yang sungguh-sungguh gitu. Jadi hidupnya itu masih atas dasar ketakutan terhadap apa yang orang pikir tuh buruk. Orang pikir negatif. Saya ingat kalau kata Pak Yakub Susabda, itu dinamakan beribadah hanya untuk menghilangkan rasa bersalah. Saudara, sebenarnya kita semua perlu memahami arti penebusan yang sesungguhnya. Dengan begitu kita akan lebih menghargai anugerah Allah dan kita akhirnya memiliki motivasi yang benar ketika kita menghadiri ibadah, mengikuti ibadah. Pemahaman akan penebusan yang pertama itu adalah di masa yang di depan. Kita memang sudah mendapatkan pengampunan akan dosa di ayat 7 ya. The forgiveness of our sin.
Tapi penebusan itu terus berlangsung sampai akhir. Seperti satu statement yang sangat terkenal di kalangan orang Injili. Mungkin beberapa orang dari kita pernah mendengarnya. Already but not yet. Kita itu sudah ditebus, ya. Tapi belum kepada kesempurnaan. Itulah kenapa kita orang percaya hidup pada masa di antara sudah diberikan pengampunan dan menunggu kepada kebangkitan akhir. Final. Saudara, ketika kita membeli sebuah barang, berarti kita menebus barang tersebut, ya. Maka barang itu menjadi milik kita. Kita mau apakan barang itu ya terserah. Ketika kita ditebus sama Tuhan, kita jadi milik Tuhan. Dan penebusan itu terus berlangsung sampai akhir. Karena itu terkait dengan pemiliknya. Tuhan mau apakan kita itu terserahnya Tuhan. Berarti kita tuh harus bertalikan dengan hukumnya Tuhan. Dengan aturan-aturannya Tuhan. Karena kita milik Tuhan. Itulah hidup manusia yang sesungguhnya ketika sudah mengalami pengalaman penebusan itu, saudara. Efesus pasal 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Di dalam versi bahasa Inggrisnya, ESV, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Kita semua itu sudah di-seal menjelang kepada hari penebusan itu, saudara. Itu yang tadi yang pertama, kita ditebus dan dibebaskan dari kebersalahan karena dosa. Yang kedua, kita ditebus dan dibebaskan dari kecacatan tubuh dan jiwa kita, saudara. Saudara, selama kita masih tinggal di bumi ini, kita masih terikat dengan hukum bumi, hukum dunia. Tubuh kita ini bukan tubuh yang kekal yang bisa hidup ratusan tahun. Ya mungkin ada yang hidup sampai 100 tahun, 101, 102. Tapi kalau hidup sampai 150, 200 itu udah gak mungkin, saudara. Tubuh kita ini lemah dan bisa jatuh sakit kapanpun. Tidak ada orang yang mengetahui seberapa panjang usia hidupnya di dunia ini. Ketika kita sudah ditebus, maka kita dilepaskan dari kematian akan kehidupan tanpa harapan tersebut. Itulah mengapa orang Kristen percaya bahwa ada hidup setelah kehidupan di dunia ini. Kita ini seperti menginjakkan kaki kita di dua sisi. Yang satu di sisi bumi, yang satu lagi di surga, saudara. Saudara, bukanlah dengan emas dan perak kita ditebus, tapi kita ditebus melalui darah Yesus Kristus yang mahal. Sejak mula Tuhan sudah merancangkan penebusan tersebut. Kita tentu ingat bagaimana kisah Abraham yang naik ke gunung untuk mempersembahkan Ishak. Oleh karena Tuhan memerintahkan. Dan akhirnya yang kita tahu kisahnya bahwa Abraham dia menyembelih bukan Ishak tetapi domba. Yang pada saat itu nyangkut dan itu Tuhan sediakan. Domba itu adalah bayang-bayang kepada Kristus, Yesus di kemudian. Di mana penebusan itu adalah sesungguhnya Allah yang sediakan, Allah yang merancangkan. Kita dapat lihat kisahnya lebih clear di Kejadian pasal 22, saudara. Di sini kita dapat melihat ada satu bagian yang menarik mengenai kisah Abraham ketika Ishak bertanya kepada Abraham, kepada bapaknya. Sudah ada api dan kayu, tapi di mana anak domba untuk korban? Abraham menjawab, kalau Tuhan yang menyediakan. Tentu saat itu yang menjadi korban adalah Ishak di benak Abraham, saudara. Karena diperintahkan seperti itu sama Tuhan.
Tapi Abraham menjawab Allah yang menyediakan domba. Padahal nggak ada domba, nggak ada dipersiapkan domba gitu. Saudara, di sini kita dapat melihat bagaimana Abraham tahu Allah itu selalu merancangkan sesuatu yang baik. Termasuk penebusan itu. Yang ketiga, kita ditebus dan dibebaskan dari natur kesia-siaan hidup manusia yang diwariskan. Saudara, kesia-siaan hidup di sini adalah natur yang diwariskan. Yaitu nasib seluruh umat manusia. The way of life, cara hidup manusia yang sia-sia. Melalui penebusan Tuhan kita ditransform, kita diubah kepada kehidupan yang berharga. Dari yang dulu itu gak ada arti, yang gak ada nilai, menjadi penuh arti, menjadi penuh nilai. Dari yang tidak sempurna, disempurnakan. Bukan karena manusia, tapi Allah yang sempurna. Dia turun tangan bekerja bersama-sama dengan kita, tinggal di dalam kita, melalui Roh Kudus. Seharusnya kesia-siaan hidup bukan lagi bagian dari kehidupan orang percaya, saudara. Kita tidak menaruh harap kepada Yesus itu hanya di dunia ini saja. Saudara sekalian, seperti apa yang 1 Korintus pasal 15 ayat 19 dikatakan di sana, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara, jika kita menaruh harap pada Kristus hanya di dunia ini tok. Ternyata Kristus itu bukan pribadi yang menyelamatkan. Dia bukan yang disiapkan Allah untuk menebus. Kita orang yang paling malang. Tapi kenyataannya, Kristus Yesus adalah penebus yang Tuhan siapkan sejak dulu. Dan dia menjadi harapan kita. Enggak cuma di dunia ini saja, tapi di dunia yang akan datang. Ketika kita menaruh harap kepada Kristus yang menebus hidup kita, maka harapan kita itu enggak hanya berfokus kepada apa yang di dunia ini saja. Yang dikatakan oleh kitab pengkhotbah bahwa segala sesuatu di bawah matahari itu sia-sia. Tapi harapan kita juga kepada hidup yang akan datang, yaitu di surga nanti, saudara sekalian. Efesus pasal 1 ayat 7. Bagian akhir, sebab di dalam dia kita beroleh penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan anugerahnya. Saudara, menurut kekayaan anugerahnya, kekayaan di sini bukan sesuatu yang memiliki batas dan ukuran. Jadi ketika Paulus mengatakan kekayaan anugerahnya, itu menuju kepada sebuah anugerah yang infinite. Sebuah anugerah yang tidak terbatas. Kita ditebus berakar dari anugerah Allah yang tidak ada batasnya. Bersyukurlah saudara sekalian, kita sebagai orang percaya, karena dasar kehidupan kita itu melewati zaman dan masa. Kita hidup di dalam anugerah itu tidak terukur oleh waktu dan apapun. Dan kita akhirnya bisa menyadari kalau penebusan yang Tuhan berikan itu begitu berharga dan tidak ternilai, saudara. Sebagai penutup saya akan membacakan bagian firman Tuhan di Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, tidak ada seorang pun yang mampu membatalkan anugerah Allah bagi kita sebagai orang percaya. Tidak ada hal apapun di dunia ini yang sanggup merusak rancangan penebusan Allah bagi kita, orang yang percaya. Tidak ada yang dapat menghalangi kasih dan kepedulian Allah terhadap umat yang dikasihinya. Ketika darah Yesus yang tercurah untuk menebus hidup kita, kita dibebaskan
Dan kita tidak lagi hidup di bawah hukum dosa. Sehingga perbuatan kita yang tadinya itu sia-sia dan tidak dikenan sama Tuhan, menjadi berkenan oleh karena Kristus Yesus. Yang menjadi media buat kita semua, saudara. Murka Allah terhadap kita itu sirna. Oleh karena kita memiliki harapan di dalam penebus kita. Dan untuk selamanya, seperti yang dikatakan di ayat tersebut, Tuhan itu di pihak kita. Saya mau mengundang pemain musik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk bagaimana firman di mana kami boleh bersama-sama belajar, Tuhan, kiranya kebenaran-Mu ini boleh menguatkan hati setiap kami. Mengingatkan kami bagaimana kami sebagai pribadi yang ditebus oleh Engkau dengan darah yang mahal. Tuhan, kami begitu mengucap syukur, Tuhan. Karena sejak kami percaya kepadamu hingga pada saat ini, Tuhan, kami menyadari, Tuhan, bahwa Engkau begitu berharga, melebihi dari apapun yang kami lihat di dunia ini. Terima kasih, Tuhan, untuk bagaimana Engkau begitu baik. Engkau merancangkan penebusan buat setiap kami. Dan Engkau menyelamatkan jiwa kami. Bahkan Engkau terlibat di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh, Tuhan, belajar dari hidup ini. Meskipun kami salah, kami dibenarkan. Kami diarahkan. Semakin waktu, semakin serupa dengan Engkau, Tuhan. Semakin serupa dengan Yesus Kristus yang adalah gambaran anak-Mu yang Engkau kenan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh hidup di dalam iman. Iman kami kepadamu, ya Tuhan, yang teguh. Terima kasih, Tuhan, Kau berkati setiap kami. Mungkin dari kami ada yang dalam pergumulan, dalam masalah, Tuhan. Mungkin kami ada dalam tekanan, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, sebesar apapun tekanan di dunia, itu tidak mampu menghalangi bagaimana Engkau memberikan anugerah dan kasih-Mu buat hidup kami. Terima kasih, Tuhan, untuk siang hari ini yang begitu berharga. Kau berkati setiap kami, berikan kami sukacita, damai yang daripada-Mu, untuk kami boleh menjalani waktu-waktu kami ke depan, Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.